Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Tentunya masih tetap semangat dan juga tetap sehat ya. Harus dong, harus tetap semangat dan juga tetap sehat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tentunya setelah kita melakukan berdoa, sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai lagi pembelajaran pada hari ini, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Pinter. Kalau seperti itu, Bapak mulai langsung ya pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai materi ilmu pengetahuan alam. Salah satu materi pokoknya yaitu sumber bunyi. Di sini apakah ada yang tahu pengertian dari sumber bunyi itu apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Baik, Bapak kasih tahu ya untuk pengertian sumber bunyi secara singkat. Diperhatikan ya agar semua dapat paham akan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sumber bunyi adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu pita suara kita bergetar saat kita berbicara. Yang kedua, senar gitar yang kita petik itu akan juga menghasilkan suara. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak? Indera pendengaran pada manusia itu apa? Ayo. Pinter, telinga. Nah, telinga merupakan salah satu pasca indera. Fungsi telinga ada yang tahu. Yang pertama yaitu sebagai alat pendengaran. Yang kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, pinter anak-anak. Selanjutnya, telinga juga terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan juga yang ketiga, telinga dalam. Ini merupakan gambar dari bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan juga yang ketiga, telinga dalam. Untuk telinga luar, adapun bagiannya yaitu daun telinga, lubang telinga, dan masuk lagi ke agak tengah yaitu gendang telinga, liang telinga atau saluran pendengaran, dan juga tulang-tulang pendengaran. Dan kemudian untuk telinga dalam meliputi koklea dan juga saluran eustasius. Selanjutnya di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian telinga luar. Yang pertama ada daun telinga, yang kedua ada daun telinga, yang ketiga ada liang telinga atau saluran pendengaran. Untuk yang pertama yaitu daun telinga, tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Dan yang kedua, lubang telinga, terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Untuk yang ketiga yaitu liang telinga atau saluran pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut. Fungsinya apa? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Fungsinya sebagai menyaring kotoran atau air agar tidak masuk ke dalam telinga. Nah, baik, selanjutnya untuk bagian kedua yaitu telinga tengah. Ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya, untuk bagian telinga yang terakhir ada telinga dalam. Ada 3, yaitu saluran setengah lingkaran, dan yang kedua saluran eustasius, yang ketiga koklea. Untuk yang saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya untuk saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Selanjutnya untuk yang koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Anak-anak, selanjutnya masuk kepada kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Yang pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Yang kedua, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan juga ada orang yang dapat mendengarkan bunyi dengan keras atau kuat. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari sumber bunyi dan juga bagian-bagian dari telinga dan juga indera pendengaran pada manusia, selanjutnya kita masuk kepada proses mendengar bunyi. Nah, untuk proses mendengar bunyi, yang pertama yaitu getaran dari sumber bunyi, yang kedua gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, yang ketiga gelombang bunyi merambat di liang telinga, selanjutnya lanjut kepada bunyi menggetarkan gendang telinga.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirim ke syaraf. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu syaraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, otak menerjemahkan bunyi yang didengar oleh telinga. Nah, selanjutnya anak-anak setelah kita mengetahui pengertian dari sumber bunyi itu apa, proses cara mendengarkan bunyi itu seperti apa, bagian-bagian telinga itu apa. Nah, selanjutnya Bapak berikan contoh sumber bunyi antara lain dari alat musik. Yang pertama ada apa? Ayo, biola. Nah, kenapa biola dapat menghasilkan sumber bunyi Bapak? Karena senar biola yang kita gesek menghasilkan bunyi. Kembali lagi seperti pengertian dari sumber bunyi, bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar atau suatu pun yang bergetar. Nah, selanjutnya yang kedua ada marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi anak-anak. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, nanti jika marakas kita goyangkan akan menghasilkan bunyi. Dan yang ketiga, contoh alat musik yang dapat menghasilkan bunyi yaitu gendang. Nah, saat dipukul nanti kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi anak-anak seperti itu. Nah, tentunya tidak hanya alat musik anak-anak. Tentunya kita pun sebagai manusia juga bisa menghasilkan bunyi. Seperti kita saat berbicara, kenapa kok kita berbicara dapat berbunyi? Karena suara kita bergetar, makanya kita dapat menghasilkan bunyi. Nah, adapun lagi seperti hewan, burung berkicau juga bisa menghasilkan bunyi. Kalau seperti transportasi, ada seperti motor, mobil, kereta api, itu juga bisa menghasilkan bunyi anak-anak. Kenapa? Bisa lewat klaksonnya, bisa lewat knalpotnya, ya. Itu juga merupakan sumber bunyi. Nah, baik anak-anak, gimana? Paham semua kan? Apakah ada yang ditanyakan? Masih belum ada ya? Baik, setelah Bapak jelaskan tadi mengenai pengertian sumber bunyi itu apa, bagian-bagian telinga itu apa aja, proses terjadinya bunyi seperti apa, contoh sumber bunyi itu apa aja, bisa dari alat musik, makhluk hidup, transportasi juga bisa menghasilkan sumber bunyi. Nah, selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah video mengenai proses telinga mendengarkan bunyi. Ya, disimak dengan baik, dipahami dengan baik. Jika kalau ada yang dibingungkan, tanya ke Bapak, oke? Baik, silahkan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Proses mendengar diawali dengan adanya suara di sekitar kita, berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh daun telinga. Getaran tersebut masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu rumah siput. Saat mencapai rumah siput, getaran tadi akan diubah menjadi rangsangan listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan rangsangan ini sebagai suara. Nah, itu tadi video yang Bapak tampilkan mengenai proses telinga mendengarkan bunyi. Ya, apakah masih ada yang belum bisa dipahami? Sudah paham semua? Pinter kalau seperti itu. Nah, baik anak-anak, setelah kita membahas, setelah Bapak menjelaskan pengertian dari sumber bunyi itu apa, ya, selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan. Dicatat penugasan untuk hari ini. Ya, untuk penugasan hari ini, kalian semua Bapak suruh membuat laporan dari salah satu percobaan. Untuk percobaannya yaitu mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Nah, untuk formatnya sendiri, dicatat, ayo dicatat. Formatnya sendiri ada nama percobaan yang pertama, yang kedua tujuan percobaan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah kerja, yang kelima hasil percobaan, dan yang keenam yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, baik untuk alat dan bahannya sendiri bisa seperti alat musik tradisional yang ada di tempat tinggal kalian anak-anak. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama yaitu duduklah di kursi dan tutup dengan kain. Ya, kemudian mintalah teman kalian untuk memainkan alat musik tradisional. Misalnya seperti angklung, suling, apapun lah. Pokok yang ada di daerah kalian ya, di sekitar kalian.
Kemudian yang kedua, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalian temukan menebak dengan tepat, nanti dicatat. Oke, paham kan dengan penugasannya? Pinter. Untuk penugasannya dilakukan secara berkelompok ya. Kelompok yang sudah Bapak bagi melalui WhatsApp group. Baik anak-anak, mungkin Bapak rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan dong pastinya ya. Baik, Bapak tanya lagi tadi terkait materi pada hari ini. Kita membahas apa aja? Sumber bunyi. Nah, baik, pengertian dari sumber bunyi itu tadi apa? Ayo yang setelah Bapak jelaskan tadi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti apa tadi anak-anak? Contohnya, seperti gitar yang kita petik, kemudian gendang telinga yang bergetar, bisa menghasilkan suara. Nah, kemudian apa aja lagi yang kita bahas pada hari ini? Indera pendengaran pada manusia. Indera pendengaran pada manusia itu apa tadi? Ayo, telinga. Pinter. Telinga tadi ada berapa bagiannya anak-anak? 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Yang ketiga, telinga dalam. Pinter anak-anak. Tadi salah satu contoh alat musik yang dapat menghasilkan sumber bunyi itu apa? Ayo. Yang pertama tadi apa? Gitar. Yang kedua, markas. Yang ketiga, gendang. Pinter. Berarti sudah paham semua ya. Apakah masih ada yang belum dipahami? Paham semua? Baik, kalau seperti itu. Jangan lupa ya anak-anak, tadi penugasan yang telah Bapak berikan untuk dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau semisal sudah laporannya dikumpulkan lewat Google Classroom. Nanti Bapak buatkan roomnya. Oke? Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.